Shalom jamaat Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya beri judul terang dan gelap. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus yang memperbarui hidup kami melalui firman Tuhan. Yang sebentar akan sama-sama kami bahas bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian yang baru. Sehingga lewat firman-Mu cara hidup kami boleh diperbaharui. Pola pikir kami boleh diperbaharui. Dan biarlah hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hanya Roh Tuhan yang berkuasa atas hamba-Mu dan berkuasa setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 19 sampai yang ke-21. Itu kan ketika mulai 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sebelumnya di bulan lalu tanggal 30 Juli kita telah membahas 3 ayat sebelum ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nah, tentang respon manusia akan anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Ada 2 respon percaya dan tidak percaya. Nah, saat ini 3 ayat lanjutan, yaitu ayat 19 dan 21 dari Yohanes pasal 3 ini, juga terdapat 2 respon yang berbeda dari manusia dalam menerima kedatangan terang ke dalam dunia. Terang dalam konteks ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak makhluk hidup yang membutuhkan terang. Ya, dari binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbuah itu membutuhkan cahaya terang matahari untuk membantu di dalam proses fotosintesis. Nah, ini proses fotosintesis ini proses untuk mengolah makanan bagi tumbuhan itu yang akan membantu pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, bagi manusia pun cahaya terang itu sangat diperlukan. Dengan adanya penerangan orang bisa memasak, begitu ya, bisa bekerja, membaca, belajar dan menghasilkan karya-karya kreatif. Ya, orang masak nggak mungkin di tempat yang tanpa cahaya, nanti bisa gosong gitu ya. Makanya terang itu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Karena terang itu menandakan adanya kehidupan. Dan orang bisa menghasilkan karya-karya kreatif itu jika adanya terang. Nah, tetapi sebagian orang justru senang dalam kegelapan. Justru kurang senang dengan terang. Dalam kegelapan, pelaku kejahatan jauh lebih leluasa dalam melakukan tindak kejahatannya. Nah, menurut Polri, mayoritas kasus kejahatan di Indonesia terjadi pada malam hari, yaitu pada pukul 6 sampai 10 malam. Dan kalau kita melihat tayangan di televisi, kalau nggak salah satu siaran televisi swasta tentang polisi yang berpatroli di malam hari gitu ya, menyisiri jalan,
itu untuk mengurangi atau mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan yang mayoritas terjadi pada malam hari. Nah, jadi sebagian orang, pelaku-pelaku kejahatan justru senang dengan kegelapan. Karena akan lebih leluasa di dalam melakukan tindak kejahatannya. Nah, di sini ada dua respon manusia di dalam menanggapi terang, ya. Nah, di ayat ini Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 itu merupakan perbandingan dua kondisi respon manusia terhadap kedatangan terang, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Nah, terang itu datang ke dalam dunia artinya bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang menerima terang itu. Sebaliknya, sebagian menolak terang itu. Nah, kita akan membahas dua respon ini, yang menerima terang dan yang menolak terang. Yang pertama, kita akan membahas orang-orang atau mereka yang menolak terang. Nah, di ayat 19 dikatakan ada kata hukuman itu, ya, dari ayat 19 merupakan lanjutan dari ayat 18 yang menyatakan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Lalu di ayat yang ke-19 yang kita akan bahas adalah maka hukuman itu. Jadi hukuman ini menuju kepada orang-orang yang tidak percaya itu telah berada di bawah hukuman. Nah, dalam hal ini penulis Injil Yohanes menyoroti hukuman dengan cara yang berbeda. Ya. Hukuman penghakiman di akhir jelas, tetapi di sini hukuman yang saat ini atau yang sudah diterima oleh orang-orang yang menolak terang. Jika orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hukum hidup kekal, lalu bagi mereka yang tidak percaya sudah berada dalam hukuman. Nah, hukumannya apa? Ya, tidak percaya kepada Yesus Sang Terang adalah hukuman. Sebab dengan menolak percaya Yesus, menolak terang, maka orang akan terus hidup di dalam dosa. Itulah hukuman bagi orang-orang yang menolak terang adalah terus hidup di dalam dosa. Orang itu adalah orang-orang disebut anak kegelapan yang akan terus terjerat dan diikat oleh kegelapan. Ini merupakan hukuman yang tanpa sadar sedang dijalani oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang yang menolak terang. Orang-orang yang tidak percaya ini mencintai kegelapan dan membenci terang. Persoalannya bukan pada ketidaktahuan mereka akan terang, ya, melainkan respon hatinya. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 21, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakannya sehingga nyata bagi mereka keberadaan, eksistensi Allah, kebenaran firman sudah dinyatakan bagi manusia. Semua manusia. Ya, kemuliaan Allah sudah dinyatakan, ya, karena Allah telah menyatakannya. Ayat 20 dan 21 dari Roma pasal pertama. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya,
dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat bertalih bahwa tidak ada Allah. Ya, enggak. Sejak penciptaan itu merupakan bukti nyata Allah menyatakan dirinya. Ya, ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah ini artinya orang-orang berdosa sudah tahu Allah, mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi persoalan orang menolak terang bukan ketidaktahuan akan terang itu. Ya, orang-orang menolak Yesus bukan karena ketidaktahuan tentang Yesus, tetapi hati mereka yang menolaknya. Secara pengetahuan tahu, tetapi hatinya menolak. Hati mereka mengasihi kegelapan dan membenci terang. Kembali kita membaca Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, kata menyukai di sini, kata kerja menyukai dalam bahasa aslinya adalah agapau. Berarti kesungguhan atau segenap hati dalam mencintai. Kita tahu bahwa kata agapau, kata kerja, kalau kata bendanya adalah agape, itu merupakan level tertinggi dalam mengasihi. Pernyataan kasih tertinggi. Ya. Tetapi di sini ditujukan bukan kepada terang, melainkan kepada kegelapan. Jadi orang-orang yang menolak terang ini agapau kepada kegelapan. Artinya dia sungguh mencintai kegelapan. Sikap hatinya tinggi, ya, di dalam mencintai kegelapan. Nah, kemudian ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Membenci di sini bahasa aslinya misei. Kata kerja membenci atau misei ini menekankan sikap terus-menerus membenci. Nah, dua respon di atas tidak terpisahkan. Begitu mencintai, ketika seseorang sepenuh hati mengasihi sesuatu, maka secara otomatis akan membenci sesuatu yang lain. Sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang sepenuh hati mencintai kegelapan, maka akan mendorong dirinya membenci terang. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita agape terhadap terang, maka secara otomatis dorongan untuk membenci kegelapan itu ada. Tetapi bagi orang-orang yang menolak terang, dia justru agape terhadap kegelapan. Maka imbasnya memang akan membenci terang. Nah, terang sudah ada dan sudah dinyatakan, baik melalui karyanya sejak dunia diciptakan atau kesaksian orang-orang percaya. Namun mereka sengaja menolak terang itu. Permasalahan manusia bukan dari segi pengetahuan, melainkan sikap hatinya yang menolak, yang mengeraskan hatinya untuk membenci terang. Ya. Nah, saya bagi menjadi 3 bagian, ya, orang yang menolak terang ini. Orang yang menolak terang itu bisa saja menyebut nama Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal orang-orang mengenal Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengenal orang-orang ini. Dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang menolak terang bisa menyebut nama Tuhan. Ada pengasuh anak gitu ya, yang bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Nah, mengasuh anak dari keluarga Kristen. Anak ini selalu kalau sama orang tuanya diajarkan berdoa sebelum makan gitu ya, masih kecil, masih balita. Nah, ketika diasuh oleh pengasuh ini ternyata mengajari anak ini juga berdoa. Ayo berdoa sama Tuhan Yesus gitu ya. Karena masih bayi begitu ya, masih usia 1 tahun itu kan belum bisa berdoa gitu kan. Dia ajarin, dia yang pengasuh ini yang berdoa. Ajarin, Tuhan Yesus, saya mau makan, amin gitu. Orang bukan Kristen tapi bisa menyebut nama Tuhan. Nah ini kebetulan dalam bentuk yang positif begitu ya. Nah, suatu ketika Paus Fransiskus saat kunjungannya ke Bolivia meminta maaf atas kejahatan zaman dulu yang dilakukan atas nama Tuhan. Ya. Pada tahun 1500-an para penakluk Spanyol dengan restu gereja Katolik menyiksa dan memperbudak para penduduk asli Amerika, menghancurkan kebudayaan asli mereka. Nah, ini kejahatan yang dilakukan atas nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas nama Tuhan. Blaise Pascal, seorang matematikawan, fisikawan, tetapi juga filsuf agama, itu menyatakan tidak ada manusia-manusia yang mampu melakukan kejahatan secara begitu komplit, bersemangat dan riang gembira melebihi mereka yang mengatasnamakan keyakinan keagamaan. Jadi kejahatan yang dilakukan atas nama agama, atas nama Tuhan, itu kejahatan yang luar biasa buruk. Ya. Jadi orang yang menolak terang itu tahu Tuhan. Bisa menyebut nama Tuhan, bisa. Menyebut nama Tuhan bisa. Tetapi masalahnya hatinya menolak Tuhan. Menolak terang itu. Menolak kebenaran. Kemudian orang yang menolak terang akan terus hidup dalam dosa, bahkan menganggap diri benar atas segala perbuatan jahatnya. Ini akan terus hidup dalam dosa, bahkan menganggap diri benar atas segala perbuatan jahatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-20 tadi dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Jadi membenci dan tidak datang kepada terang, tidak ada niatan untuk datang kepada terang kebenaran itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Artinya dia membenarkan dirinya, membenarkan dosa yang dilakukannya. Sekali lagi saya mengutip
statement Blaise Pascal, hanya ada dua jenis manusia, orang benar yang mengira dirinya orang berdosa, dan orang berdosa yang mengira dirinya benar. Ini situasi atau kondisi yang memprihatinkan dari seseorang yang berdosa tetapi mengira dirinya benar. Maka tidak ada niatan untuk bertobat. Karena merasa diri benar, dosa yang dilakukan benar, menutupi dosanya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri di dalam Roma 1 ayat 24 sampai 32, tetapi yang saya tampilkan hanya ayat 30 sampai 32. Ya, saya bacakan, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran ini, menolak terang ini, tahu tuntutan-tuntutan hukum Allah. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang menolak Tuhan, yang melawan Tuhan, dikatakan patut dihukum mati. Mereka tahu. Tetapi apa? Mereka bukan saja melakukannya sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, ini kondisi orang yang menolak terang. Itu terus hidup dalam dosa. Bahkan menganggap diri benar atas segala perbuatan jahatnya. Jadi orang semacam ini tidak mau bertobat. Tidak bisa dikoreksi dosanya, tidak mau diberi masukan atau ditegur dosanya. Dia akan menolak, dia akan melawan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak terang. Ya. Yang berikut, orang yang menolak terang menyembunyikan dosanya. Amsal 28 ayat 13 saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Ada sebuah peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi janganlah pernah orang mengharapkan keuntungan dalam menyembunyikan dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mungkin orang bisa saja menyembunyikan dosa di hadapan manusia, bisa. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Orang yang menyembunyikan dosanya tidak akan pernah merasa tenang dan damai dalam hatinya. Dan orang yang menyembunyikan dosanya tidak akan mendapatkan pengampunan. Jadi nggak ada untungnya menyembunyikan dosa. Yang ada adalah tidak mendapatkan pengampunan. Orang-orang yang demikian tanpa disadari sedang menerima hukuman, yaitu terbelenggu dalam dosa. Hidup dalam belenggu dosa merupakan penderitaan karena tidak ada ketenangan dan damai sejahtera dalam hatinya. Orang bisa mungkin berbuat dosa kemudian merasa bangga. Tetapi pada akhirnya apa? Dia tidak pernah menemukan ketenangan dalam batinnya. Selalu merasa tidak puas, ada kekosongan dalam hatinya, merasa tidak ada damai dalam hatinya. Orang-orang yang menyembunyikan dosa itu seperti ini Bapak Ibu.
pasien yang menyembunyikan penyakitnya jangan berharap akan sembuh, gitu kan. Seorang pasien yang datang kepada dokter, gitu ya. Dan ini ada penelitiannya ternyata. Penelitian dari University of Utah Health melakukan survei kepada lebih dari 4.500 responden di Amerika Serikat. Nah, mereka ditanyakan soal seberapa jujur jawaban yang diberikan ketika dokter bertanya. Jadi survei 4.500 ke 4.500 responden itu pertanyaannya ini. Seberapa jujur jawaban Anda ketika dokter bertanya tentang penyakitnya? Riwayat penyakit gitu ya. Hampir 80% pasien bohong soal penyakitnya saat ke dokter. Terutama ketika ditanya soal kebiasaan dan gaya hidup yang dilakukan. Nah, seringnya permasalahan kesehatan itu karena kebiasaan dan gaya hidup yang salah. Jadi 80% pasien dari 4.500 responden itu berbohong supaya enggak ditegur lah. Kebiasaanmu saja salah, gaya hidupmu saja salah, itu yang menyebabkan kamu jatuh sakit. Kamu punya sakit ini itu. Nah, seperti ini. Orang yang menutupi dosanya, menyembunyikan dosanya, tidak beroleh keuntungan apapun. Tidak beroleh pengampunan. Yang ada malah merugikan dirinya sendiri. Karena dosanya tidak diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di hadapan Tuhan kita merendahkan hati kita mengaku dosa kita supaya kita beroleh pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa saja. Itu pun tidak berlangsung lama. Ya. Seperti bangkai. Sepandai-pandainya orang menutupi bangkai pada akhirnya akan tercium juga. Sebuah kejahatan ditutup-tutupi pada akhirnya akan terungkap. Itu di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika seseorang melakukan dosa saat itu Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sikap hati kita hanya jangan menolak kebenaran. Jangan menolak terang. Rendahkan hati kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan, supaya Ia mengampuni dan menyucikan kita. Respon yang kedua, respon orang-orang yang menerima terang. Yohanes 3 ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kata kerja dilakukan di sini, bahasa aslinya erigasmena, memiliki arti bahwa tindakan itu sejak dahulu sudah dilakukan di dalam Allah. Dan akibatnya masih ada atau terlihat sampai sekarang. Ini berarti Allah sudah lebih dulu bekerja dalam hati orang itu. Orang yang menerima terang. Sebelumnya Allah sudah bekerja dalam hati orang itu. Sehingga orang itu mampu mendatangi terang. Nah, konsepnya sama ketika orang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Keselamatan bukan hasil usaha manusia tetapi anugerah Allah. Sehingga orang dapat mendatangi terang bukan karena kekuatan dan gagah manusia atau kemampuan manusia, karena selalu manusia dikuasai dosa sehingga tidak mampu sendiri datang kepada Tuhan, kepada terang. Maka ketika seseorang melakukan hal-hal yang benar, perbuatan benar, datang kepada kebenaran, kepada terang, itu Allah sendiri yang sebelumnya sudah bekerja kepada
ke dalam hati setiap orang-orang yang benar. Orang yang percaya Yesus berarti orang yang menerima terang. Nah, orang yang menerima terang oleh pimpinan Roh Kudus melakukan perbuatan yang benar. Selalu orang yang menerima terang oleh pimpinan Roh Kudus memberikan respon-respon yang positif, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi orang yang menerima terang, yang pertama hidup oleh Roh. Orang yang menerima terang hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh berarti hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh keinginan daging. Orang yang hidup oleh Roh maka akan menghasilkan buah Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini buah Roh. Tidak, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagian orang Kristen salah mengerti tentang tanda Roh Kudus ada dalam diri seseorang, orang Kristen, ya. Tandanya bukan melalui karunia-karunia roh, ya, seperti melakukan mujizat, berbahasa roh, dan lain sebagainya. Bukan. Tanda Roh Kudus ada dalam diri seseorang adalah ketika berarti orang itu menghasilkan buah roh. Nah, itu tanda Roh Kudus ada dalam diri seseorang. Urusan karunia roh itu khusus. Menurut kehendak Tuhan, terserah Tuhan mau kasih karunia apa kepada siapa. Tetapi yang jelas, Roh Kudus ada dalam hati seseorang, maka orang itu akan hidupnya menghasilkan buah roh. Bukan salah satu dari karakteristik buah roh, ya, tetapi keseluruhan, utuh, ya, kesembilan sifatnya menjadi utuh, menjadi satu buah roh. Itu yang harus dimiliki atau dihasilkan oleh orang-orang yang menerima terang itu. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, orang yang menerima terang itu hidupnya dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, hidup dalam Roh, maka akan berbuah. Dan dikatakan di sini jika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-murid Tuhan. Nah, kalau tidak berbuah, nah, kita melihat satu gambaran begini Bapak Ibu. Ini pohon apa? Hanya kita lihat dari daunnya. Sudah tahu Bapak Ibu? Pohon apa ini? Kalau dilihat dari daunnya. Sekarang bandingkan dengan ini. Ini pohon apa? Secara warna daunnya, bentuknya sama, ya. Sekilas sama gitu kan. Sulit kita membedakan ini pohon apa ya kalau hanya dilihat dari daun-daunnya. Tetapi kalau begini langsung kita tahu, oh ini pohon mangga. Oh ini pohon apel. Kalau hanya sekilas daunnya kita susah Bapak Ibu. Ini mengidentifikasi ini pohon apa ya? Ini pohon apa? Tetapi ketika ada buahnya, ini sangat mudah diidentifikasikan. Oh ini pohon mangga. Oh ini pohon apel.
Jadi pohon mangga tidak akan disebut pohon mangga jika tidak menghasilkan buah mangga. Begitu juga pohon apel. Tidak bisa disebut pohon apel ketika tidak menghasilkan buah apel. Tidak bisa disebut. Jadi orang yang menerima terang, hidupnya hidup oleh roh dan menghasilkan buah roh. Itu orang yang menerima terang ketika menghasilkan buah. Ya. Yang kedua, orang yang menerima terang hidup merefleksikan terang. Secara manusia kita tidak punya terang. Ya. Terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita orang percaya tidak memiliki terang. Kita justru menerima terang. Sehingga ketika firman Tuhan mengatakan kamu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, bukan berarti kita itu sumber terang, bukan. Tetapi kita hanya merefleksikan terang. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini bukan berarti dari kalimat ini, dari ayat firman Tuhan ini kita jelas bahwa arti hendaklah terangmu bercahaya di depan orang bukan untuk kita itu pamer, bukan untuk kita itu supaya dipuji gitu. Wah, orang ini benar ya melakukan kebenaran, orang ini baik. Bukan. Bukan untuk pamer, bukan untuk menerima pujian, tapi supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bukan supaya datangnya kepada kita pujiannya, yang dimuliakan bukan kita, tetapi sumber terang itu. Karena kita hanya merefleksikan terang. Kita sejatinya tidak memancarkan secara mandiri terang itu. Kita hanya merefleksikan terang. Jadi ketika orang melihat cahaya dalam diri kita, terang dalam diri kita, itu bukan diri kita sendiri, tetapi itu karena Tuhan, berasal dari Tuhan. Mercusuar berfungsi sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut. Kalau sekarang sih sudah ada GPS ya, satelit, bantuan satelit gitu ya. Setiap kapal bisa tahu arahnya itu berdasarkan radar gitu ya. Nah, tetapi zaman dulu ada yang namanya mercusuar. Zaman sekarang masih ada mercusuar juga masih ada ya. Nah, ini memiliki fungsi sebagai pemandu navigasi bagi kapal di laut. Tanpa mercusuar, kapal laut akan kesulitan berlayar di malam hari dan beresiko menabrak batu karang atau benda yang berbahaya. Juga mercusuar ini sebagai penanda pintu masuk ke pelabuhan supaya kapal satu dengan yang lain itu bisa tahu, oh di situ ada kapal berjarak sekian meter, pelabuhannya ada di mana. Itulah fungsi dari mercusuar, cahaya yang dipancarkan oleh mercusuar. Nah, cara kerja mercusuar seperti gambar ini. Memantulkan cahaya dari api, ya, api yang membara itu, kemudian di atasnya ada semacam cermin-cermin begitu ya, di atasnya. Nah, cahaya api itu kan naik ke atas secara vertikal. Kemudian cermin-cermin yang ada itu memantulkan cahaya secara horizontal. Nah, hidup orang percaya yang telah menerima terang itu seperti mercusuar. Orang percaya yang telah menerima terang ya, dari Tuhan
harus merefleksikan terang secara horizontal kepada dunia yang gelap. Supaya apa? Karena apa? Terang yang kita refleksikan akan menjadi pemandu ke arah yang benar. Ketika kita menjadi teladan yang benar dan bisa membawa orang mengenal Yesus Kristus dan mau menerima terang Kristus. Jadi orang-orang yang menerima terang itu memiliki tugas untuk merefleksikan terang. Bagaimana terang yang kita sudah terima, kita sudah alami, terang Kristus, terang kebenaran, kita pancarkan kepada dunia yang gelap ini. Supaya apa? Menuntun mereka menjadi kesaksian bagi dunia, untuk dunia datang kepada Tuhan, datang kepada terang itu. Itulah tugas kita, tugas orang-orang yang telah menerima terang. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan biarlah jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dan biarlah terang itu boleh dipancarkan kepada dunia yang gelap, sehingga banyak orang yang boleh melihat terang Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila tidak jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau Tuhan
sudah bekerja dalam hati setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menerima terang Kristus, terang kebenaran, dan kami bisa menghampiri terang itu. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami orang-orang yang telah menerima terang itu boleh hidup di dalam roh dan hidup menghasilkan buah roh. Dan terang yang telah kami terima biarlah kami refleksikan kepada dunia yang gelap ini, supaya boleh banyak orang yang belum menerima terang itu boleh melihat terang Kristus dalam kehidupan kami dan boleh percaya dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong, menguatkan kami, orang-orang yang telah menerima terang itu, untuk kami boleh memancarkan terang, menyatakan kebenaran Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.